Allah berjanji, la in syakartum, kalau kau syukuri nikmat ini, maka akan aku tambah. ASN adalah jaminan hidup. Sampai-sampai bukan cuman jaminan hidup ASN ini, jaminan mati. Sudah mati pun masih mengalir juga gajinya. Walaupun itu sebetulnya bukan gaji sesudah mati. Itu adalah gaji waktu dia masih hidup yang ditahan oleh pemerintah, setelah mati dialirkan. Jadi bagi ASN PNS itu bertambah. Iza matal insan, kalau manusia mati yang mengalir itu ada 3. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sodakoh jariah, gaji PNS. Karena setelah mati dia tetap mengalir. Jadi diantara kekhawatiran orang adalah setelah pensiun. Karena setelah pensiun itu gaji pokok ada, tentu yang lain-lain berkurang. Kalau dulu mungkin ada uang sundul, uang sipak, uang tunjang. Setelah itu dia menjadi berkurang. Tapi dengan syukur kepada Allah, mensyukuri apa adanya, di situ kita akan menjadi orang yang merasa cukup. Kalaulah dunia ini mau dicukup-cukupkan, tidak ada cukupnya Bapak Ibu. Lau kana li bani Adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam ini satu emas lembah isinya emas semua, enggak cukup. Dia akan minta 1 lembah lagi, dapat 2 minta 3, dapat 4 minta 5. Walam tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Tidak akan ada cukupnya. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita merasa cukup. Tapi yang saya maksud merasa cukup ini artinya kita tidak tamak. Merasa cukup di sini adalah terkait dengan pendapatan kita, terkait dengan gaji, terkait dengan tunjangan, merasa cukup. Tapi ada pun target-target pemerintah kabupaten, kota, provinsi ke depan, itu mesti ditingkatkan. Jangan sampai gara-gara tausiah Abdul Somad ini, besok ketika evaluasi Bapak Kepala Ketua Korpri seluruh Indonesia, bagaimana target kita 2021? Ya udahlah Pak, kita cukupkan aja apa adanya. Kita mesti target-target harus ada yang dicapai. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Untuk duniamu buatlah seakan-akan kau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau untuk akhirat, buatlah seakan-akan kau mati besok. Merasa cukup ini penting. Dulu guru-guru itu gajinya paling 2 juta. Dari rumah dia ke sekolah naik sepeda motor. Isi minyak 10.000 bisa 5 hari. Kebetulan rumahnya tak begitu jauh. Keluarganya tenang. Tapi kemudian ketika ada yang namanya gaji tambahan, sampai gaji guru itu 3. Gaji dari pusat, gaji dari daerah, gaji dari sekolah, kalau dia swasta, sampai 3 pendapatan. Cukupkah itu? Tidak. Karena semakin besar pendapatan, semakin besar keinginan. Kalau dulu dia pakai sepeda motor sudah cukup, sekarang berubah ada keinginan-keinginan yang besar. Dan gaji itu tidak mencukupi lagi. Dia ingin rumah yang lebih besar, dia ingin mobil, dia ingin. Akhirnya kredit, terikat dengan hutang piutang. Yang dulu dengan motornya dia tenang, sekarang naik mobil tapi hatinya tidak tenang. Karena dari bunyi klakson itu sudah terdengar kredit, kredit, kredit. Gaji tidak lagi cukup. Akhirnya murid-murid menjadi korban. Yang saya ceritakan ini bukan fiktif, fakta. Yang ceritakan ini bukan fiksi, tapi nyata di tengah masyarakat kita. Saya harapkan mendengar cerita ini para ASN, PNS jangan tersinggung. Karena beberapa PNS yang tersinggung mendengar ceramah saya pulang berkunang-kunang sakit mati.